Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran ini kita biasakan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, bisa doa belajar? Oke, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum Mama masukin pelajaran ini, anak-anak tadi pagi apakah sudah membantu orang tuanya? Sudah belum? Ada yang membantu orang tuanya? Ada yang membantu orang tuanya? Sudah ya, Eci membantu orang tuanya ya tadi pagi. Oh ya, ini Fikri? Bantu ya, membantu orang tuanya. Ya, nah kita setiap hari harus selalu membantu orang tua kita. Kasihan mereka sudah capek-capek mengurus kita. Oke, nah dari pembelajaran sebelumnya dari WA ataupun nonton YouTube, adakah kendala nak? Ada. Kerjakannya? Tugas-tugasnya jangan lupa untuk selalu dikerjakan, ya. Ya, jangan lupa dan tepat waktu. Ya, jadi sudah hafal ya, sudah bisa. Jadi kita kemarin itu sudah belajar tentang perbedaan siang dan malam. Apa penyebab siang dan apa penyebab malam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan. Ya. Pernah melihat gerhana bulan? Pernah? Melihat gerhana bulan? Pernah ya. Nah, jadi dengan pembelajaran hari ini anak-anak itu bisa memahami apa itu gerhana bulan dan apa penyebab gerhana bulan. Ya. Harapannya dari tujuan pembelajaran hari ini begitu. Nah, sebelum kita belajar materi gerhana bulan, mungkin anak-anak pagi tadi apa saja yang dikerjakan? Kita tarik napas dalam-dalam ya. Jadi ketika anak-anak lelah, capek belajar ataupun ketika anak-anak itu sudah mulai bosan, lelah, kita bisa merilekskan pikiran ya. Yaitu cara kita menarik napas dalam-dalam. Apalagi sekarang kan tadi penuh dengan gangguan ya. Penuh dengan gangguan tadi. Jadi kita coba merilekskan. Jadi pembelajaran kita itu cepat masuk. Bagaimana caranya? Caranya kita tarik nafas, kita duduk tenang, tarik nafas dalam-dalam. Hal ini juga bisa anak-anak gunakan ketika anak-anak udah lelah, udah capek, ataupun baru mau mencoba hal yang baru, disuruh ke depan, ataupun lagi ada tugas mau buat video biar nggak gugup, nggak grogi. Jadi anak-anak bisa lakukan ini. Jadi caranya dengan cara tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk dari lubang hidung sampai ke perut. Dari hidung sampai ke perut. Lalu nanti hembuskan dan rasakan kembali hembusannya. Ketika udara masuk itu kelihatan nanti perut kita mengembang. Jadi seperti bernapas yang lama kayak gitu. Ya, kita Ibu contohkan. Jadi pejamkan mata, tangannya di atas paha, duduk, pejamkan mata, tangannya di atas paha.
Tarik nafas dalam-dalam sampai kelihatan perut itu terlihat kembung ya oleh lalu hembuskan dan rasakan udara yang keluar dari. Kita coba ya, kita coba sama-sama. Rasakan, lalu hembuskan kembali. Kita coba lagi, tarik nafas lagi. Dan rasakan udara yang keluar dari lubang hidung kita. Ini tema apa? Yuk, coba lagi. Kita coba lagi. Semuanya dengan rileks untuk tarik nafasnya sampai keadaan kondisi tenang. Sehingga kita sudah siap menerima pelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah agak tenang? Sudah agak tenang? Gimana sih? Ya, jadi pikiran anak-anak terfokus ke materi kita hari ini. Jadi Pencet ininya. yang masih sambil makan, atau yang masih sambil tidur-tiduran, atau yang sambil nonton televisi, atau sambil apa kalian ini? Anak-anak yang lainnya, atau sambil main. Itu tolong fokuskan dulu. Simak video ini dulu ya. Dengar suaranya? Dengan Ya. Oh, itu hanya sekilas ya, kita tonton ya awalnya kita. Karena ibu tidak menyampaikan sampai selesai, nanti anak-anak bisa tonton sendiri ya. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang gerhana bulan. Nah, mengapa gerhana bulan? Sesuai di buku, bisa dilihat di bukunya di sini. Anak-anak bisa lihat di halaman 82. Nah, itu di halaman 82 itu ada gambar matahari, bumi, dan ada bulan. Ya, ada matahari, bumi, dan bulan. Nah, ketika punya bulan, halaman berapa Bu tadi? 80 ya gambarnya tadi. Jadi posisinya itu ketika gerhana bulan. Jadi ketika gerhana bulan itu matahari, bumi, dan bulan semuanya itu ada di dalam satu garis lurus ya. Di dalam satu garis lurus. Jadi ketika berotasi, bulan berotasi, bumi ini berada di garis lurus ya. Nah, bisa dilihat di sini orbit bulan. Bulan itu bisa dilihat. Nah, di sini ada namanya penumbra dan ada namanya umbra. Umbra itu ketika cahaya itu masuk di dekat bulan, itu namanya umbra, dan ada namanya penumbra. Jadi cahaya matahari tersebut pas kena di bumi. Nah, ketika di bumi tersebut, di bagian sebelahnya yang tidak terkena matahari, di sana tersebut ada bulan. Jadi posisi gambarnya itu bumi ada di tengah-tengah. Itu namanya gerhana bulan. Ya. Jadi anak-anak bisa dilihat di sini. Gerhana bulan ya, rotasi bulan bisa dilihat di halaman 86. Bisa lihat halaman 86. Nah, di situ ada rotasi bulan ya. Apa rotasi bulan?
Ayo, siapa yang tahu apa rotasi bulan? Bisa dilihat di halaman 86. Dan sama halnya dengan rotasi bulan juga berputar pada pos satu. Rotasi bulan sama halnya bumi dan planet lainnya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ketika bulan berputar pada porosnya disebut rotasi bulan. Ya, jadi bulan itu berputar pada porosnya itu rotasi bulan. Kalau bumi itu berputar pada porosnya itu rotasi bumi. Jadi intinya rotasi itu berputar mengelilingi porosnya. Kalau rotasi bulan berarti bulan berputar pada porosnya. Kalau rotasi bumi berputar pada porosnya. Nah, di sini ada revolusi bulan mengelilingi bumi. Jadi selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi. Jadi bisa dibedakan antara rotasi dan revolusi. Jadi ketika revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Pernah lihat bulan itu kelihatannya itu tinggal bulan purnama, lalu pernah melihat bulannya kayak sapi itu sedikit, pernah lihat malam-malam? Pernah lihat. Pernah. Nah ya, Ya. itulah revolusi bulan. Jadi bulan itu seolah-olah kelihatannya tinggal sedikit gitu ya. Nah, karena bulan itu mengelilingi bumi. Jadi bisa digarisbawahi di sini. Bulan juga bergerak mengelilingi bumi. Nah, apa itu revolusi bulan? Berarti ada gambarnya. Bisa, Bu. Ya, Bu. Arman ya? Silakan. Enggak. Oh enggak. Dario. Ayo Dario. Kalau ada gambar bisa nggak menjelasin? Boleh sambil nunjukin bukunya di bukunya tersebut. Ketika cahaya matahari tidak langsung ke bulan. Jadi pada malam bulan selama dan ada bulan terjadi ketika Yuk. saya, Bu. Oke, silakan. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukannya berada di antara bulan dan matahari. Oke. Sekarang Kaila, coba Kaila. Oke. Tadi ada yang nangis. Ada nggak yang nangis tadi? Oke, Rifan, ayo Rifan. Oke. Bagus ya. Kaila, kenapa menangis Kaila? Kenapa nggak ngerti ya Kaila? Nggak ada suara apa Kaila? Baik anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini dengan belajar gerhana bulan, mengapa bulan bergerak, dan juga belajar cara emosional kita. Ya, harapannya anak-anak jangan bosan-bosan buat belajar, terus ikutin selalu Zoom ataupun Google Meet karena kita tidak sempat bertemu tatap muka, jadi belajarnya seperti ini. Ya, tetap semangat terus belajarnya, dan bagi yang susah masuk tadi Zoom karena masalah jaringan, di sini juga hujan, jangan bersedih, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat selalu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mary Hartati, guru SD Negeri 243 Palembang, dan saya adalah CKP asal Kota Palembang, Angkatan 1. Baik, saya akan merefleksikan bagaimana hasil dari aksi nyata yang sudah saya buat, yaitu aksi nyata pembelajaran menggunakan RVV diferensiasi sosial emosional. Jika ditanya perasaan saya,
perasaan saya sangat senang sekali dengan pembelajaran ini. Mengajar dengan metode seperti ini, yaitu metode diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Sebelumnya saya belum pernah, sebelum mendapatkan materi ini, sebelumnya saya tidak pernah, kita hanya berdasarkan materi-materi, tidak ada diferensiasi baik konten, proses, maupun produk. Jadi semuanya itu sama, jadi perlakuan kepada siswa itu sama, tidak ada diferensiasi. Nah, dengan sudah pembelajaran ini dan sudah mengalami aksi nyata dengan diferensiasi ini, dan saya tentunya sebagai guru sangat senang sekali, dan juga murid-murid juga merasa senang dan terbantukan karena sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Nah, bagaimana sih perasaan saya? Bukan hanya perasaan ketika pelaksanaan, mungkin perasaannya itu masih karena masih tahap belajar ini, jadi mempersiapkannya sedikit agak lama. Mungkin ketika kedepannya nanti sudah terbiasa, mungkin persiapannya akan lebih cepat dan juga pelaksanaan juga bisa lebih cepat. Nah, untuk rencana perbaikan kedepannya, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, baik dari diferensiasi produk, diferensiasi konten, diferensiasi prosesnya. Jadi bisa lebih memetakan murid lagi. Ini kan kondisinya lagi daring, jadi sedikit banyak kendala ya. Nah, mudah-mudahan dengan tatap muka kedepannya nanti, jadi ini rencana perbaikannya akan lebih mengoptimalkan pemetaan, sehingga ketika diferensiasi, baik diferensiasi produk maupun diferensiasi konten maupun diferensiasi proses bisa dengan tepat. Dan juga untuk pemasukan kompetensi sosial emosional, kompetensi KSE-nya itu bisa lebih diperbanyak lagi. Kalau di sini kan paling ada 2 atau 3 ya untuk diferensiasi ini kompetensi sosial emosional, maksud saya itu paling hanya beberapa. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa dilaksanakan lebih banyak, dan juga durasi waktunya kan kalau sudah tatap muka itu durasinya itu lebih panjang. Jadi untuk kompetensi sosial emosional bisa diterapkan lebih banyak, bisa terintegrasi ketika pembelajaran. Jadi di sela-sela, berhubung saya mengajar SD, jadi di sela-sela ketika pindah pembelajaran, jadi kita bisa merilekskan dulu, dan juga bisa menggunakan kompetensi sosial emosional lainnya yang lebih banyak ya. Jadi pembelajarannya itu sih rencana kedepannya ini yang jelas ingin selalu menggunakan ini, akan selalu menggunakannya itu, dan juga memasukkan kompetensi sosial emosional dengan baik. Oke, mudah-mudahan ini adalah pertamanya kita menerapkannya. Mudah-mudahan akan selalu saya lakukan untuk setiap pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih.